Oke, sudah di-record, saya izin untuk mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? How are you today? Gimana harinya hari ini ya? Ini udah hari Rabu ya teman-teman ya. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Oke, Mbak Veronica mantap ya. Baik, teman-teman yang lain seperti apa? Mbak Yuni, Mas Julievan, sehat Miss? Alhamdulillah baik, sehat nih. Sehat, Ya, alhamdulillah. gimana teman-teman? Udah beristirahat mungkin dari rutinitas hari ini yang masih kerja? Mungkin saya doain kerjaannya cepat kelar dan juga apa namanya bisa sambil Amin. kelas juga. Yang lain Amin. udah dinner juga, kebetulan saya baru dinner juga ya, jadi lebih semangat malam ini. Dan juga teman-teman, saat Miss baru banget sampai rumah. Wah, Mbak Ina mantep nih ya. Beberapa sudah ada yang korespondensi dengan saya, sehingga teman-teman yang belum, nah itu kita bisa tukar-tukaran kabar lewat chat seperti biasa ya, karena saya nomornya ada di grup, teman-teman juga selalu saya japri ya, kalau ada kendala apa segala macam. Dan beberapa di sini belum ada yang tektokan dengan saya harap segera konsultasi juga, nggak ke saya aja, ke Mas Denny ataupun Mas Hendi juga seperti itu. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah masuk ya ke sesi kelima. Wah teman-teman, angkatan 44 nih spesial banget ya, karena biasanya ini sesi ke-6 ya, iya benar sesi ke-6. Kalau di Belantika itu biasanya kita mentok di sesi 4 kalau misalnya tidak terlalu banyak diskusinya, tapi apa namanya, untuk angkatan 44 karena memang teman-teman itu eh, sangat-sangat aktif, terus juga banyak pertanyaan dari teman-teman karena rata-rata memang banyak yang pemula kalau angkatan 44, sehingga nggak apa-apa kita pelan-pelan aja untuk jalani kelas hari ini ya, kelasnya Pelatihan Ekspor Belantika Akademi angkatan 44-nya. Dan juga teman-teman saya harap bisa mengikuti ya kelasnya walaupun agak pelan ya, walaupun agak ini benar-benar dijelaskan sekali agar nggak mandek-mandek gitu. Dan juga saya harapkan setelah semua pelatihan nanti selesai, kita masih ada beberapa materi lagi ya, sampai nanti terakhir kita simulasi. Jadi simulasi itu adalah materi paling akhir yang bakalan teman-teman dapatkan. Jadi kayak rangkuman. Nah, setelah simulasinya nanti teman-teman mungkin akan mendapatkan sertifikasi. Setelah sertifikasinya, kita akan klasifikasikan teman-teman ya. Maksudnya klasifikasikan ini semua materi dan juga prakteknya segera dipraktekkan. Teman-teman bisa yang pertama untuk apa namanya lihat ya persiapan teman-teman seperti apa. Apakah sudah punya produk, sudah punya supplier, sudah punya legalitas, sudah punya company profile ataupun katalog. Nanti kita bagi-bagi ya teman-teman. Mungkin ada 3 tingkatan. Yang pertama benar-benar teman-teman itu masih harus diulang lagi, harus mulai dari awal lagi. Atau yang kedua teman-teman sudah mulai persiapan, sudah ada produk, alat-alat tempurnya juga sudah dipersiapkan, tinggal untuk promosinya lagi. Terakhir nanti itu adalah teman-teman yang kita klasifikasikan sebagai member yang sudah siap untuk negosiasi atau bahkan sudah negosiasi dengan buyernya gitu. Either mungkin kita buatkan sesi Zoom khusus atau kita buatkan grup khusus, nanti bisa kita bahas apapun di dalam sana juga gitu. Nah, ini untuk meminimalisir ya teman-teman yang tidak keep in touch dengan kita. Jadi teman-teman bisa klasifikasikan nih dirinya teman-teman tuh di bagian apa? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga nih gitu. Dan saya harap itu satu orang hanya ikut di satu grup. Nanti kalau misalnya Mas Dimas, saya mah udah ada produk sama suppliernya misalnya materi ekspor saya juga udah paham, saya nggak butuh lagi di bimbingan yang pertama, kita lanjut aja langsung bimbingan kedua misalnya untuk persiapan alat-alat tempurnya saya plus juga promosinya gitu. Nanti kalau Mas Dimas sudah selesai, kita cross check-nya enak. Mas Dimas sudah punya company profile, udah punya katalog, udah punya badan usaha, enak kalau mau jalan tinggal promosiin aja Mas Dimas gitu. Nanti kalau sudah punya buyer-nya, negosiasi tinggal kita apa namanya dampingi gitu. Menurut saya tuh satu terobosan yang bagus agar teman-teman bisa terus kita pantau ya. Misalnya Mbak Veronica ternyata kendalanya di bagian supplier nih. Nah, ini kita bisa link and match.
Misalnya lagi Pak Ridwan ini kendalanya ternyata belum punya badan usaha, ya kita encourage untuk bikin badan usaha. Misalnya lagi Pak Danu tuh udah sampai korespondensi ya sama si buyernya, tapi masalahnya nggak pinter bahasa Inggris gitu. Jadi kita punya level-levelnya. Nah, semoga dengan adanya level-level itu, bukan level ya sebenarnya, bentuk bimbingannya, teman-teman termotivasi ya. Saya ini masih di level produk aja nih misalnya saya kepengen lah nanti bisa dapat bimbingan sampai negosiasi sama bayarnya. Nah, menurut saya itu bagus. Insya Allah setelah angkatan 44 ini kita rampung semuanya, langsung saya rapikan. Teman-teman masuk ke sana itu ketat ya. Jadi misalnya Mas Ridwan padahal belum ada katalognya tapi mau masuk bimbingan yang kedua tuh nggak bisa. Jadi harus punya dulu katalog apa segala macam atau proses menuju itu juga boleh. Nah, kalau misalnya cuman apa namanya cuma mau coba-coba aja atau cuma mau cari-cari tahu aja, nah saya sarankan ikut dulu yang pertamanya gitu. Ini saya sambil merapikan ini deh materi-materi dan juga saya rapikan bimbingannya gitu. Kayaknya udah ada beberapa di kolom komentar ya. Nggak dikirim nomor forwardernya. Oh, kalau nomor forwarder lupa saya, beberapa sudah saya kirimkan, ada yang Jakarta, ada yang Semarang, ada yang Surabaya, kayaknya yang Medan belum ya. Terus kalau Mas Roy mau lihat itu ada di fasilitas member sebenarnya beberapa yang sudah saya share, tinggal diklik aja itu nomor forwardernya banyak banget. Nanti mungkin yang lebih personal saya berikan ke Pak Roy, tapi kalau untuk cara nge-chat forwardernya sudah saya kirimkan tuh gitu ke dalam grupnya. So far teman-teman sebelum kita lanjutkan nanti materinya Mas Denny itu adalah soal pasar dan juga promosi. Jadi ini udah mulai praktikal lagi. Teman-teman saya harap bisa dengarkan dengan baik. Nanti bakalan diperhalus dan juga bakal diperdalam lagi oleh Mas Hendy. Ya mungkin di next Zoom-nya jadi nggak terlalu padat. Itu benar-benar gimana caranya memanfaatkan sosial media ataupun digital marketingnya. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke materinya Mas Denny, saya coba tanya dulu, apakah di materi yang kemarin teman-teman masih ada pertanyaan? Masih ada kendala? Nggak apa-apa guys, ini per orang yang ada di sini misalnya sudah paham, Alhamdulillah. Kalau belum paham, seperti apa? Soalnya saya masih sering apa namanya dapetin beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Contohnya kayak Miss gimana caranya cari HS code? Waduh, berarti nggak ngikutin ya kemarin bagian ini. Nah, nggak apa-apa, tak kasih videonya lagi, saya kasih tunjuk gitu. Atau ada juga tadi yang tanya, Miss apa bedanya LC Usens sama LC Adsize? Soalnya saya dapat bayar dianya mau pakai LC Usens aja. Ya udah, tak jelasin hasil users itu apa. Nah, itu kan kemarin sudah kita bahas secara lengkap semua di pertemuan malam ini. Gitu. Nah, gimana teman-teman? Lumayan, Miss. Hebat, Mas Roy. Wah, kalau Pak Rudi gimana, Pak Rudi? Ini sambil Mas Deninya persiapkan materinya juga, guys. Teman-teman yang lain, Pak Roy sudah. Yang lain seperti apa? Apakah ada kendala? Oke. Ada kendala nih, teman-teman? Atau eh, bis- bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya? Gimana, guys? Lanjut, Miss. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan soal pertemuan sebelumnya, bisa ditanyain sama Mas Denny. Oke, kita langsung masuk aja, teman-teman, ke materi lanjutannya, yaitu target pasar dan juga bagian promosi yang di bab 4. Ya, sudah kirimkan juga untuk materinya. Untuk hari ini, teman-teman full bakalan dipandu oleh Mas Denny Febrian. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tanyain sama Mas Denny. Saya juga sambil pandu. Dan teman-teman kalau misalnya ada kendala di pertemuan yang kemarin bisa tanyain sama Mas Denny juga. Baik Mas Denny, saya arahkan dulu ke Mas Denny dan selamat mendengarkan materinya teman-teman semua. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Miss Sarah, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Harusnya kemarin malam ya teman-teman karena mendadak saya diminta untuk datang ke hotel buyers ya. Jadi kita lagi ada kunjungan buyers teman-teman. Jadi karena kebutuhannya mendadak, mereka harus segera
apa namanya balik lagi ke negaranya. Makanya semalam saya harus ketemu dengan mereka gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga segera dapat bayar ya, dan mudah-mudahan ada juga yang mau langsung visit ke tempatnya teman-teman. Oke, malam ini kita langsung akan melanjutkan ke materi ya. Semalam udah disampaikan oleh Miss Ara terkait dengan apa namanya metode pembayaran ya. Tapi nanti kalau teman-teman masih ada yang bingung terkait metode pembayaran, boleh ya kita ulangi lagi, kita sharing-sharing lagi. Nah, malam ini kita lanjut dulu ke materi yang juga nggak kalah penting ya. Nanti kita masuk ke materi riset pasar dan juga materi mengenai cara mencari pembeli ya. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah muncul ya di layarnya teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan target pasar ini kita harus memperhatikan beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah kita memahami kebutuhan daripada negara tujuan atau calon customer kita gitu ya. Apakah produk yang akan kita ekspor itu masuk ke dalam kategori kebutuhan primer, sekunder atau tersier di negara tujuan ya. Kita harus petakan. Kenapa ini penting untuk dipetakan? Karena yang pertama adalah kalau produknya ini akan menentukan target atau strategi untuk masuk ke pasar tersebut dan juga strategi untuk pricing-nya ya, untuk harganya. Yang pertama adalah kalau produknya primer, tentu ini menjadi target daripada eksportir-eksportir ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Sehingga biasanya kalau produk yang akan kita ekspor masuk kategori primer, maka strateginya adalah di harga yang harus kompetitif ya. Mau nggak mau kita harus bersaing dengan eksportir-eksportir lainnya, karena kalau kebutuhan primer pasti banyak yang tertarik untuk menyuplainya gitu ya. Nah, tapi kalau produk kita masuk ke sekunder, nah ini biasanya tengah-tengah ya, antara apakah kita menggunakan strategi harga yang kompetitif atau memang kita mengandalkan kualitas daripada produknya. Nah, kalau sekunder ini kita di tengah-tengah. Nah, tapi kalau produk yang akan kita ekspor itu masuk ke tersier ya, kebutuhan tersier, nah maka di sini harga sudah tidak menjadi hal yang perlu sangat-sangat dinegosiasikan ya, tapi ini lebih kepada apa namanya suplai barangnya benar-benar ada, kualitas daripada barangnya gitu ya, keunikan, kekhasan ya daripada barang itu jauh lebih penting. Nah, harga biasanya ini udah tidak terlalu menjadi masalah ya. Yang penting barangnya ada, kemudian sesuai dengan kebutuhan daripada buyersnya. Biasanya harga itu kita bisa betul-betul dapat margin yang sangat baik ya. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama pahami kebutuhan dulu. Nah, berikutnya adalah kita harus pahami tren ya. Nah, ini makanya kemarin saya katakan di awal bahwa eksportir itu harus up to date ya teman-teman, harus mengikuti tren, kemudian apa namanya melihat kira-kira kebutuhan di pasar internasional itu arahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita harus adaptable atau harus pandai untuk beradaptasi mengikuti tren, dan ini yang kita kemudian bisa sampaikan kepada para produsen, supplier gitu ya, untuk juga ikut beradaptasi. Nah, kemudian berikutnya adalah mencari tahu harga. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman, ini juga kemarin banyak banget pertanyaan. Kira-kira bagaimana sih kita mencari tahu harga di negara tujuan? Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa cari tahu ya marketplace lokal di negara tujuan ekspor. Misalnya teman-teman mau ekspor ke Qatar ya. Nah, di Qatar itu ada beberapa apa namanya swalayan yang juga memiliki apa namanya, memiliki marketplace ya secara online yang kita bisa cek harga daripada
marketplace tersebut ya. Atau yang paling mudahnya dan banyak ditemukan misalnya di Amerika. Di Amerika itu ada retail namanya Walmart ya. Walmart itu kan banyak banget di US ya. Mungkin kalau di kita itu semacam Indomaret atau Alfamart lah gitu ya. Nah, kita bisa cek harga-harga produk-produk yang dijual di Walmart itu melalui e-Walmart ya, tulisannya e-walmart.com. Nah, di sana kita bisa cek harga produk-produk yang dijual di pasar Amerika, terutama yang dijual oleh Walmart. Nah, itu bisa menjadi benchmark untuk kita mengetahui misalnya berapa sih harga jual gula aren atau gula semut di Amerika gitu ya. Misalnya kita cek ternyata harganya 300 sampai 400 ribu per kilo. Nah, kemudian kita cek harga supplier di Indonesia, misalnya di kisaran harga 40 sampai 50 ribu per kilo. Nah, artinya kita jual 60 ribu sampai 70 ribu saja per kilo kan sudah untungnya bagus banget gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan benchmark. Nah, intinya kita jangan kemudian melihat pasar di Walmart misalnya harganya tadi 400 ribu per kilo atau 300 ribu, kita jualnya 250. Nah, tentu saja itu tidak bisa diterima karena kan nanti ada biaya pengiriman, ada biaya repackaging, ada biaya apa namanya distributor dan seterusnya. Sehingga kita mengambil margin atau menentukan margin itu yang wajar-wajar saja ya. Jika kita sudah mengetahui harga jual di marketplace lokal negara tersebut ya. Kemudian kalau seperti India ada namanya tradeindia.com atau madeinchina.com ya dan seterusnya. Itu juga bisa menjadi strategi untuk mencari tahu harga di negara tujuan. Berikutnya adalah untuk mencari tahu di negara tujuan, kita bisa cek di apa namanya di market intelligence atau analisis bisnis intelligence yang dibuat oleh ITPC ataupun atas perdagangan ya atau perwakilan perdagangan kita di luar negeri terkait dengan produk-produk tertentu ya. Teman-teman kalau buka apa namanya market intelligence yang di apa namanya di folder fasilitas member, nah itu akan bisa kelihatan tuh ya, misalnya ITPC Tokyo menerbitkan laporan bisnis intelijen terkait dengan produk udang. Nah, biasanya juga dikasih gambaran tuh berapa harga udang di negara tujuan gitu ya. Atau teman-teman bisa juga langsung email ke mana, ke ITPC ataupun ke ADAC-nya secara langsung, tapi syaratnya memang teman-teman sudah memiliki produknya gitu ya. Misalnya teman-teman perkenalkan diri, saya Adnan dari Surabaya, saya supplier udang Faname. Saya sudah riset bahwa produk saya ini banyak diminati di Jepang. Nah, saya ingin tahu gambaran harga udang faname di negara Jepang misalnya. Nah, itu teman-teman bisa juga email ataupun kontak lewat sosial media perwakilan dagang kita di luar negeri seperti itu. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Mas Roy ya. Jika Alibaba bisa enggak ya? Alibaba itu bisa tapi ya teman-teman Alibaba ini saya pernah dulu awal-awal saya juga riset harga di Alibaba, tapi memang ternyata di sana itu ada bisa dikatakan harganya harga dumping ya. Jadi sangat-sangat ada dua sih. Satu memang mereka menggunakan strategi dumping untuk menurunkan atau meletakkan harga di bawah pasar internasional, terutama supplier-supplier dari Vietnam dan Cina. Atau yang kedua harganya dibuat clickbait ya. Misalnya seakan-akan harga kulit manis ya, kalau di pasaran misalnya harganya 100 ribuan, nah mereka hanya letakkan di situ kalau dirupiahkan misalnya hanya 40 ribuan. Nah teman-teman harus cek dan recheck dulu, itu bisa jadi hanya clickbait, misalnya bukan per kilo mereka letakkan, tapi misalnya hanya per berapa gram gitu ya. Nah itu harus dicek dan recheck ya kalau di Alibaba, karena memang di sana itu sangat apa namanya secara harga tuh
bisa dikatakan sangat-sangat kompetitif ya. Nah, kita harus hati-hati ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau Amazon sih lebih fair ya dibanding dengan Alibaba. Karena kalau Alibaba teman-teman sekali lagi harus cek and recheck. Di sana tuh ya tahu sendiri ya, market dari Vietnam dan Tiongkok yang sangat-sangat ingin mendominasi pasar di sana. Sehingga sebetulnya itu sudah berkali-kali dilaporkan ya Alibaba itu kan terkait dengan dumping price gitu. Kalau Amazon sih lebih fair ya dibanding Alibaba. Berikutnya adalah ini juga penting teman-teman ya, rasanya ini mungkin kayak klise ataupun hal yang emang penting kita memahami budaya dari pembeli, karakter gitu ya, kemampuan daya beli. Nah, ini seakan-akan minor tapi justru menurut saya ini yang lebih penting ya. Teman-teman kalau bisa memahami karakter budaya daripada misalnya teman-teman sudah korespondensi nih ya. Nah, teman-teman bisa mengambil hati daripada si buyernya. Nah, itu biasanya kita akan mendapatkan apa namanya, keuntungan-keuntungan yang sekiranya kita tidak bisa jangkau sebelumnya gitu ya. Misalnya dari segi harga, dari segi metode pembayaran, teman-teman bisa negosiasi yang awalnya mereka maunya 100% LC, tapi ternyata kemudian mereka mau memberikan down payment ya, atau bahkan bisa memberikan 100% di depan ya. Nah, lagi-lagi ini apa namanya, kemampuan kita untuk memahami, kemudian berinteraksi dengan si buyer itu dengan baik, dengan tulus dan penuh integritas ya. Kami sendiri sudah mendampingi beberapa member yang memang punya apa ya, eh, karakter yang bagus sekali gitu ya. Nah, sehingga karena kita secara universal itu sesama manusia gitu ya, meskipun kita terkendala bahasa dan seterusnya, tapi bisa saling memahami secara apa, secara mikro gitu. Nah, makanya teman-teman di sini nggak ada masalah ya kalau terkendala bahasa, kemudian masih belum terlalu canggih dalam negosiasi, nggak apa masalah ya. Teman-teman hanya perlu menunjukkan teman-teman tulus, karakternya bagus, tidak ada niat menipu, ya. Kemudian intinya apa namanya, akan memberikan yang terbaik kepada si buyer ya, tidak kemudian janji muluk-muluk dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi poin plus juga, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Roy. Maaf mau tanya lagi agak keluar jalur. Jika kita sudah dapat supplier tapi supplier sangat slow respon, lebih baik dipertahankan atau cari supplier baru? Nah, ini bagus ya pertanyaan dari Bang Roy ini. Nah, ini kita misalnya gini ya, ini logika sederhana. Kita belum pernah bertemu, kemudian kita tanya-tanya lebih jauh, ingin tahu detail dan seterusnya. Ya tentu itu ada yang orang yang terbuka, ada juga yang orang ya kita belum pernah kenal, kemudian mungkin kita juga khawatir misalnya niatnya seperti apa gitu ya. Nah, lebih baik kalau bisa ketemu dulu kalau memang bisa dijangkau. Makanya saya sampaikan bahwa kalau bisa mencari produk itu yang bisa dijangkau. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun bonding dengan supplier itu dengan baik. Namanya orang bekerja untuk kepentingan ekonomi, kepentingan cuan ya. Tentu di sini harus berhati-hati. Ya, supplier juga pasti berhati-hati, supplier juga pasti mengkurasi ya kira-kira orang ini worth it nggak gitu diajak kerjasama. Nah, kalau kita belum kenal, tiba-tiba ngajak kerjasama ya tentu saya juga kalau di chat seperti itu pasti akan mungkin tidak membalas ataupun hanya merespon apa adanya saja gitu ya. Makanya kita itu dalam menjalin hubungan itu harus saling menguntungkan teman-teman ya, sama-sama happy. Ada value yang kita bisa tawarkan juga ke mereka. Nah, ini skill-skill komunikasi seperti ini teman-teman harus pelajari ya. Jadi jangan sampai misalnya kita chat supplier kemudian nggak dibalas, kemudian kita bilang suppliernya sombong dan seterusnya. Jangan-jangan memang kita saja yang tidak bisa apa namanya menjalin komunikasi dengan baik yang membuat
orang lain itu berkeinginan juga menjalin kerjasama dengan kita gitu. Jadi kalau kita nggak punya value apapun, ya orang lain juga ogah-ogahan juga gitu loh dalam bekerja sama dengan kita. Apalagi ya teman-teman harus tahu ya, apalagi produsen, supplier itu kegiatannya, apa namanya, pekerjaannya itu pasti banyak banget ya. Jadi mereka mungkin ya hampir nggak punya waktu untuk mengurusi hal-hal yang bagi mereka nggak penting. Nah, maka dari itu gimana caranya teman-teman pikirkan ya, teman-teman chat itu menurut mereka itu penting gitu ya. Makanya strateginya kalau saya dulu bisa jadi, saya join organisasi, kemudian dikenalkan oleh orang di organisasi tersebut dengan supplier ya, atau kemudian misalnya kita tergabung dalam satu organisasi yang organisasi tersebut punya value, kemudian ketika kita kenalan, misalnya saya kenalan gitu ya, saya Denny dari Kadin Provinsi Jambi, saya ingin, ngobrol atau sharing terkait dengan produk dengan Bapak gitu misalnya. Nah itu pasti value-nya lebih, karena apa, saya, membawa satu identitas yang menurut mereka, "Oh ini dari orang Kadin nih, pasti ada sesuatu yang bagus kalau saya berelasi dengan dia," gitu. Nah tapi kalau teman-teman, mungkin ya kita sosial medianya saja nggak ada aktivitas apapun, dicek di internet nggak bisa gitu ya, kita nggak dikenal dan seterusnya, ya orang pasti akan skip. Jadi teman-teman sekarang selain, belajar produk ya, mungkin melalui, yang bisa dijangkau dulu lewat internet dan seterusnya, sambil teman-teman bangun value-nya ya, bangun personal branding. Sehingga teman-teman begitu ingin bekerja sama dengan seseorang, satu, teman-teman, bisa dipercaya gitu ya, dengan profilnya teman-teman. Yang kedua, ya teman-teman bisa memberikan value untuk orang lain tersebut gitu. Jadi jangan baper Bang Roy kalau misalnya menghubungi satu supplier tidak direspon ya, karena itu tadi mereka punya pekerjaan yang mungkin lebih penting atau prioritas gitu. Tapi kalau Bang Roy punya value yang bisa membuat mereka juga worth it berteman atau menjalin kerjasama dengan Bang Roy, pasti akan direspon dengan baik. Seperti itu. Jadi teman-teman sebagai pengusaha itu nggak boleh baperan ya. Ya kita tuh harus, sadar diri juga gitu ya, kira-kira kalau kita nggak punya value apapun, mau kerjasama dengan orang, orang sulit menerima kita, ya wajar-wajar aja. Makanya kita harus kerja keras ya teman-teman. Jadi mau jadi pengusaha kalau nggak mau kerja keras, nggak mau bangun branding, ya teman-teman selamanya akan, di situ-situ aja gitu, begitu. Nah, ini kata Pak Rudi jangan baper, Mas Roy, ya. Ya termasuk saya juga ya, teman-teman. Jadi saya terus mengembangkan diri, membangun branding, ya, menjalin relasi seluas-luasnya gitu ya, berorganisasi. Nah, teman-teman kalau saran saya ya, apalagi yang masih muda-muda, gabunglah organisasi teman-teman ya, terutama organisasi-organisasi bisnis. Berikutnya adalah terkait dengan target pasar ya. Nah, ini, selalu kita sampaikan juga bahwa jumlah negara di dunia itu 195 negara ya. Indonesia menjalin sekitar 90% dari total negara ya, artinya mungkin sekitar 180-an lah ya. Nah, kemudian total populasi manusia saat ini hampir 8 miliar, teman-teman ya. Logikanya adalah dari hampir 8 miliar orang di dunia ini, masa nggak ada satupun yang ingin, membeli produk yang kita tawarkan gitu ya, atau kecuali teman-teman tidak pernah sama sekali menawarkan produknya, tidak pernah sama sekali promosi, ya wajar saja, nggak mungkin ya. Karena saya selalu percaya teman-teman ya pada proses, pada, apa namanya, usaha yang kita lakukan ya. Kalau kita bergerak, kita melakukan promosi lewat media apapun, pasti ada apa namanya, jalurnya ya, atau ada buyer yang tertarik untuk membeli. Jadi, ini sekali lagi kita bukan bicara soal, apa namanya, usia, bukan soal, suku dan seterusnya, karena ada beberapa member itu yang sebetulnya, kami juga nggak expect ya bahwa beliau ini kemudian bisa ekspor, berhasil, closing dan seterusnya karena dari, usia lebih senior, jauh lebih senior, kemudian juga
agak gaptek gitu ya. Tapi karena konsisten apa yang kita minta, apa yang kita sarankan dilakukan dan itu konsisten. Bahkan kami teliti juga kemarin, kita sempat buatkan papernya gitu ya. Nah itu kuncinya ternyata satu mereka konsisten promosi di sosial media dan yang kedua dilakukannya setiap hari. Nah itu teman-teman ya, nanti bolehlah, di sesi yang lain kita share hasil penelitian kepada member-member yang, sebelumnya berhasil ekspor. Jadi nanti teman-teman juga bisa belajar ya, kenapa member-member yang pada berhasil ini kok, mereka bisa closing dan kemudian, beberapa bisnisnya berkelanjutan di bidang ekspor ini. Nah berikutnya adalah, meskipun berapa tahun belakangan ini kita sedang dilanda krisis ya, dimulai sejak Covid, kemudian berikutnya ada krisis ekonomi dan seterusnya. Nah, ternyata GDP per kapita masyarakat di dunia secara rata-rata itu masih cukup baik gitu ya. Ini GDP rata-rata dunia itu sekitar 11.000 US dollar per kapita gitu ya. Meskipun Indonesia saat ini masih belum sampai 5.000 US dollar, tapi rata-rata dunia itu 11 ribuan. Nah, artinya apa? Artinya daya beli masyarakat dunia itu masih cukup bagus gitu. Meskipun ada isu ya belakangan Timur Tengah memanas lagi ya, ada serangan Iran ke mana, ke Israel gitu ya. Tentu ini akan berdampak juga ke ekspor. Satu sisi membawa tantangan karena pasti harga kapal nanti naik lagi, karena ada hambatan perjalanan kapal dari Asia ke Eropa. Tapi satu sisi membawa peluang teman-teman. Kalau teman-teman bisa dagang misalnya ke wilayah yang non konflik, nah itu biasanya nanti akan mendapat keuntungannya di apa namanya, di nilai tukarnya ya, dolar pasti sangat, menguat ya. Kemarin kita sempat menikmati teman-teman dolar hampir 17.000 kalau nggak salah terakhir saya tertinggi itu tukar dolar 16.400 ya kalau nggak salah, itu. Nah, saat ini juga, sedang transaksi tapi kita hold dulu karena harga dolarnya lagi turun banget ya, itu. Nah, jadi selalu ada peluang dan tantangan. Kemudian pertumbuhan ekonomi dunia ya di atas rata-rata Indonesia karena dunia 5,9%, Indonesia masih di angka 5%-an, bahkan Malaysia teman-teman, tahun 2025 mereka akan declare sebagai negara maju. Ya, artinya keluar dari negara sedang berkembang ya, mungkin dari G20 masuk ke G8 ya. Nah itu menjadi apa namanya, menjadi trigger juga untuk Indonesia ya, untuk agar tidak kalah dari negara-negara tetangga ya. Kalau Singapura kan sudah jauh lebih duluan ya, rata-rata pertumbuhan ekonominya 8%, Malaysia sekitar 7%, nah Indonesia masih 5%-an. Nah tapi ini sekali lagi peluang ya, ya meskipun kita agak tertinggal dari negara tetangga, tapi artinya daya beli mereka, pertumbuhan ekonomi mereka baik. Nah itu kita jadikan sebagai target pasar gitu ya. Artinya teman-teman yang mungkin produknya cocok ke Malaysia coba digempur ya. Karena apa? Karena tahun depan mereka sudah berani declare ya untuk negara mereka masuk ke klub negara-negara maju gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Cina ya. Cina ini menarik teman-teman ya, karena mereka itu meskipun kemarin saya sampaikan bahwa Indonesia itu produk-produk dari Cina itu sangat luar biasa ya, membanjiri produk domestik. Tapi surprisingly tahun lalu 2023 dan kalau nggak salah 2022 juga, itu Indonesia perdagangannya surplus dengan Cina. Artinya apa? Kita lebih banyak ekspor ke Cina dibanding impor. Ya, tapi memang kita harus terus terang buka data. Kenapa kita bisa surplus? Surplusnya daripada ekspor produk-produk mineral ya, hasil tambang. Itu mulai dari nikel, batu bara ya, dan produk-produk lainnya seperti CPO juga. Nah, tapi itu sudah bagus lah ya karena kita berhasil surplus. Nah, berikutnya kita harus penetrasi juga produk-produk non migas ya untuk bisa masuk ke negara Cina dan ini juga sudah mulai teman-teman ya.
Produk-produk Pinang itu kita selama ini ketergantungan dengan India dan Asia Selatan, tapi beberapa tahun belakangan juga sudah mulai masuk Cina, terutama tahun lalu ya. Tahun lalu itu banyak sekali produk-produk kita yang sebelumnya nggak pernah masuk Cina, nah ini sudah mulai diminati ke Cina. Nah, kami juga ekspor broomstick ya, itu sebelumnya nggak pernah menyentuh pasar Cina. Nah, tahun lalu kita sudah mulai masuk juga ke pasar Cina. Nah, berikutnya adalah selain Cina, ada yang disebut dengan negara-negara non-tradisional. Siapa negara-negara non-tradisional ini? Nah, kebetulan dulu saya skripsinya teman-teman pada saat S1 itu meneliti tentang negara-negara non-tradisional ini ya, terkait dengan peluang kerjasamanya dengan Indonesia. Yang dimaksud negara-negara non-tradisional ini adalah negara-negara yang bukan mitra dagang utama Indonesia. Contohnya apa? Contohnya misalnya negara-negara Afrika, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Pasifik ya. Pasifik ini negara kecil-kecil ya, tapi kita nggak boleh remehkan karena mereka punya peluang pasar juga ya. Contohnya apa? Negara Fiji, negara pokoknya di kawasan timur Indonesia ya. Di situ ada apa namanya New Zealand ya, mungkin termasuk Australia kategori tapi Australia sebenarnya termasuk mitra dagang utama ya. New Zealand kita agak sulit masuk ke New Zealand tapi beberapa produk kita juga sudah ekspor ke sana ya karena mereka sangat ketat sekali ya. Salah satu negara yang menerapkan sertifikasi yang sangat ketat untuk produk dari luar negeri yaitu New Zealand, tapi tetap ada peluangnya ya. Nah, ini coba kita teman-teman yang baru-baru ini ya seperti kemarin saya sangat bangga sekali ada member kita yang berhasil melakukan pameran langsung ya ke Afrika yaitu ke negara Kenya dan itu langsung kita guidance ya Belantika Academy, Miss Ara dari awal juga mendampingi teman-teman dari namanya perusahaannya Sari Export ya. Mulai persiapan, mulai cara menawarkan barang sampai bahkan sudah di Kenya pun kita masih video call kemarin untuk korespondensi atau membantu korespondensi dengan mereka ya. Nah, ini bukti bahwa ya produk-produk Indonesia itu punya market juga di Afrika ya. Nah, harapannya adalah teman-teman dari Sari Ekspor ini benar-benar bisa merealisasikan ekspornya ke negara-negara tersebut. Nah, kalau member yang sudah berhasil masuk Afrika ya juga ada ya teman-teman kirim kokopit ya kalau nggak salah ke sebenarnya Tunisia itu juga sudah masuk ke kawasan Afrika meskipun kategorinya masih Timur Tengah tapi secara geografis itu di Afrika ya karena dekat Maroko ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini daftar negara-negara dengan pendapatan ya atau GDP per kapita yang tinggi. GDP per kapitanya artinya adalah pendapatan per kepala ya, teman-teman. Jadi kalau Indonesia saya sebutkan tadi pendapatan per kapitanya adalah kisaran sekitar $4.300 ya. Tapi ini ada orang dari negara-negara seperti Liechtenstein ini pendapatannya ya 139.100 US dollar ya per kepala ya. Artinya ini berapa kali lipatnya Indonesia. Kita dengan Austria aja masih jauh ya. Nah, ini ada negara-negara dengan pendapatan tertinggi di dunia, Monaco, Luxembourg, Singapura ya. Singapura itu pendapatan rata-rata per kapitanya adalah 93.400 US dollar. Kemudian Irlandia, Qatar ya dan negara-negara lainnya. Jadi ini mostly ada di Eropa dan Timur Tengah ya, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi ya kita belajar untuk mengetahui apa sih produk-produk yang sedang trending di marketplace internasional yang sedang dibutuhkan ya. Ini teman-teman bisa cek di beberapa marketplace. Selain juga teman-teman bisa tahu juga sebetulnya dari grup-grup di sosial media, terutama di grup Facebook. Ya, contohnya misalnya menjelang apa namanya akhir tahun itu biasanya produk-produk rempah-rempah meningkat ya. Karena apa? Misalnya fresh ginger itu dibutuhkan untuk menyambut musim dingin di negara-negara Eropa dan sekitarnya gitu ya.
Nah, selain itu teman-teman juga bisa cek di platform-platform digital seperti Google Trend ya. Google Trend nanti kita coba apa namanya kasih tahu teman-teman gimana cara mengeceknya. Kemudian dari Alibaba ya tadi sudah ditanyakan, tapi di sini harus dicek dan recheck ya karena banyak sekali harganya yang tidak real gitu ya atau sengaja dibuat harga dumping. Kemudian Shopify ya, Shopify ini website-website yang digunakan untuk ekspor impor ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat website secara instan ya bisa lewat Shopify. Tapi harga langganan per tahunnya cukup mahal ya, sekitar kalau nggak salah $500 per tahunnya. Berikutnya adalah Amazon ya, Amazon juga bisa dijadikan apa namanya benchmark. Berikutnya adalah influencer marketing hub, kemudian ada small biz trend ya. Nah, tapi yang paling populer adalah Google Trend. Nah, Google Trend ini teman-teman nanti bisa praktekkan ya. Caranya teman-teman bisa buka ya. Ini linknya linknya salah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka di googletrend.com ya. Ketikkan kata kunci bahasa asing sesuai produk yang ada di kolom pencarian ya di sini. Kemudian atur lokasi atau geografinya menjadi seluruh dunia ya. Kemudian pilih rentang waktu ya, menyesuaikan saja teman-teman mau lihat trennya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian perhatikan tren melalui grafik statistik dari kata kunci produk yang diriset. Ya, kemudian scroll ke bawah, di sisi kanan nanti ada wilayah atau region bisa dipilih salah satunya. Ya, dan berikutnya nanti teman-teman bisa diotak-atik sendiri lah ya untuk Google Trend ini karena bisa kita lihat ya misalnya produknya teman-teman kopi gitu ya, nanti bisa dicek trennya seperti apa ya di bulan berapa mereka sangat naik gitu ya dan seterusnya. Berikutnya kita juga bisa lihat ya teman-teman potensi produk yang apa namanya produk-produk Indonesia itu apa saja sih yang diekspor ya, yang paling banyak apa ya, kemudian ke negara mana itu teman-teman bisa cek di exportpotensial.intransend.org ya, ini bisa kita lihat misalnya 66% dari ekspor Indonesia itu adalah produk palm oil ya. Kemudian juga ada nikel ya, dan baru produk-produk lainnya. Nah, artinya memang saat ini kita didominasi masih produk migas ya, teman-teman gitu. Tapi nanti secara mikro teman-teman bisa cek di apa namanya, tetap di Intransend ini ya, tapi nanti di bagian ininya teman-teman. Kalau kita bisa ngecek untuk negara tujuan ya. Di sini nanti kita ketik eksporternya Indonesia, kemudian ini produknya beserta HS code-nya ya. Kemudian nanti kita bisa cek ya seluruh negara. Nanti apa namanya? Muncul negara mana saja importir terbesarnya. Nah, ini contohnya apa namanya? Importir daripada rempah-rempah dari Indonesia. Itu di sini bisa dilihat importir terbesarnya adalah Singapura, disusul dengan Malaysia, US, Thailand ya, Saudi ya. Ini Saudi ini tinggi tapi juga apa jarang-jarang gitu ya. Kemudian ada UK, ada Jepang, Kanada, Philippines dan berikutnya. Ya, jadi ini bisa untuk pemetaan ya. Kalau teman-teman tanya kira-kira produk saya itu target marketnya kemana ya, teman-teman bisa cek di sini juga. Nah, ini yang lebih bisa cek ya teman-teman dan sekaligus kita bisa mencari tahu buyer ya. Yang pertama adalah teman-teman nanti buka namanya website trademap.org ya. Nanti kemudian teman-teman registrasi dulu ya, registrasi dulu di sini sampai berhasil. Kalau sudah punya akun, ini semua gratis ya teman-teman. Gratis. Kalau sudah punya akun nanti bisa cek data ya di Trademap ini. Nah, yang pertama adalah kalau sudah masuk ke halaman yang seperti ini, teman nanti cek
ke nama produk beserta HS code-nya dulu ya, disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah pilih negaranya yang warna hitam ini ya, negaranya pilih aja semua kalau kita mau ingin mengetahui negara-negara importirnya. Nomor 3 adalah kriteria, kriterianya kita pilih yang impor karena kita ingin tahu negara mana saja yang impor produk kita ya. Ini kita contohkan produknya kopi, importirnya seluruh dunia ya. Berikutnya adalah yang ini nama akunnya. Kemudian yang merah ini begitu kita enter ya, nanti akan muncul nama negara importirnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa importir terbesar kopi ya pada tahun 2020 itu adalah Amerika ya. Amerika impor dengan valuasi hampir ya 5,5 juta US dollar dalam 1 tahun. Jumlah tonasenya adalah sekitar 1,5 ton ya. Nah, kemudian kalau dari seluruh dunia kita bisa lihat ini kebutuhan impor dalam 1 tahun untuk kopi itu 8,7 juta ton ya. Kita bisa cek berapa sih produksi kopi Indonesia per tahunnya gitu ya. Rasanya hanya kalau nggak salah nggak sampai 2 juta ton, bahkan nggak sampai 1 juta ton ya kalau nggak salah. Nah, jadi artinya kita hanya sepersekian persen saja dari kebutuhan dunia, seperti itu. Berikutnya adalah teman-teman kalau mau ya mengecek ya perusahaan importir kopi dari seluruh dunia, nanti bisa klik yang bagian company ini. Nanti teman-teman bisa cek ya perusahaan-perusahaan mana saja yang melakukan impor kopi dari berbagai negara di dunia. Begitu. Mas izin keluar nanti aku masuk lagi. Oke, oke. Baik, ya. Nah, berikutnya adalah nah itu tadi terkait dengan riset pasar ya, teman-teman. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan ke metode promosi ekspor, apakah teman-teman ada pertanyaan dulu terkait dengan riset pasar tadi? Ada, teman-teman? Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Aman. Oke, aman Mas Denny. Terima kasih Mbak Kristina. Lanjut Mas. Oke, siap-siap. Oke, kita langsung lanjut ya teman-teman biar efektif juga. Nah, berikutnya kita masuk ke materi promosi ekspor ya. Nah, mungkin ini juga materi yang sudah ditunggu teman-teman ya. Karena kita kemarin sudah membahas persiapan-persiapannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan kemarin karena itu penting banget ya. Kalau promosi ini sebenarnya udah tahapannya kalau teman-teman kemarin benar-benar memahami dan bisa mengeksekusi di bab 3 kemarin ya. Nah, di promosi ekspor ini harusnya tidak terlalu sulit ya, teman-teman. Karena apa? Karena ini tinggal mengimplementasikan apa yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Nah, untuk ke promosi ekspor ini ada 2 metode. Yang pertama tradisional marketing dan yang kedua adalah digital marketing. Nah, keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita mulai dari tradisional marketing terlebih dahulu. Nah, oke, ada pertanyaan dari Mbak Safira ya. Mas, kalau spices itu bisa nggak sih kita ekspor dalam bentuk bubuk, misalnya garlic powder, pepper powder? Nah, ini sudah banyak Mbak Safira. Nah, Mbak Safira ini kebetulan dari Jakarta. Ya, nanti kita ketemu ya Mbak Safira kalau ada kesempatan di Trade Expo Indonesia. Ini nanti saya jelaskan dulu terkait dengan eventnya karena kami akan hadir juga di Trade Expo Indonesia. Nah, kita bisa cek-cek nanti di stand-stand yang ada di ASBSD ya pada event Trade Expo tanggal 9 sampai 12 Oktober ya 2024. Nah, yang pertama terkait dengan marketing tradisional ini teman-teman, metode yang pertama adalah dengan cara market visit ya. Market visit itu ya tentu kita
datang langsung ke negara target ekspornya. Misalnya teman-teman di sini ingin ekspor ke Taiwan ya. Nah, teman-teman bisa datang ke Taiwan ya, kemudian melakukan riset pasar secara langsung atau sebelumnya sudah kontak sehingga di sana langsung bisa bertemu dengan calon buyernya ya. Nah, itu disebut dengan market visit. Berikutnya adalah mengikuti pameran di luar negeri. Nah, pameran ya di luar negeri itu sepanjang tahun ada teman-teman ya. Informasinya nanti bisa dilihat di inaexport.id ya, di sana ada informasi terkait dengan event ya. Event itu terkait dengan pameran-pameran di seluruh dunia, misalnya bulan November ya. November teman-teman bisa lihat jadwalnya, misalnya ada di Paris, ya ada di Jerman, ada di Brazil dan seterusnya. Nah, itu semua ada daftar-daftar pameran. Biasanya tematik ya. Misalnya seperti yang kemarin diikuti oleh rekan-rekan kita di mana di Afrika dan di Maroko itu specifically terkait dengan produk-produk pertanian ya. Nah, kalau di Eropa biasanya di Paris itu spesifik terkait dengan produk-produk fashion dan jewelry misalnya. Nah, jadi selalu tematik ya untuk pameran-pamerannya, meskipun tidak menutup kemungkinan produk-produk lain juga diikutkan di pameran tematik tersebut. Berikutnya adalah mengikuti misi dagang. Nah, misi dagang ini kalau teman-teman saat ini sudah punya produk sebagai produsen ya, teman-teman nanti bisa mengikuti misi dagang ke berbagai negara di dunia ya, asalkan produknya teman-teman itu lolos seleksi dan kurasi. Biasanya pemerintah itu melakukan seleksi dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian provinsi, baru nanti nasional, mana yang terbaik ya biasanya akan diikutkan untuk misi dagang sesuai dengan temanya. Misalnya bulan Januari pemerintah Indonesia pergi ke India ya untuk misi dagang mempromosikan produk-produk rempah-rempah dari Indonesia misalnya. Nanti bulan Februarinya ke negara mana dan seterusnya gitu. Nah, sehingga ini tentu saja proses seleksinya sangat ketat ya, teman-teman bisa menjadi binaan daripada dinas-dinas terkait di kabupaten, kota atau provinsinya masing-masing ya, seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Bank Indonesia ya, atau CSR dari perusahaan-perusahaan ya, sehingga teman-teman nanti punya jaringan, punya kesempatan untuk mengikuti seleksi-seleksi ya, mulai dari pastinya pembinaan terlebih dahulu, pembinaan, pelatihan, dan nanti seleksi ke pameran-pameran internasional ya. Ini menjadi satu apa ya namanya, keunggulan kalau teman-teman adalah seorang produsen ya, karena nanti bisa dijadikan atau dibina oleh stakeholder terkait. Berikutnya adalah berkunjung ke ADDAC atau ITPC di luar negeri. Ya, kita selalu sampaikan di dalam perdagangan internasional, Indonesia itu punya perwakilan dagang ya. Itu adalah perwakilan dari Kementerian Perdagangan yang ditugaskan di luar negeri. ADDAC itu adalah Atase Perdagangan. ITPC atau ITPC itu adalah Indonesia Trade Promotion Center ya, pusat promosi dagang Indonesia di luar negeri. Jumlahnya ada 48 negara ya. Jadi tidak semua negara kita ada, di 48 negara yang memang menjadi prioritas untuk target produk-produk kita masuk ke sana. Berikutnya adalah berkunjung ke kedutaan besar asing di Indonesia ya. Nah, ini juga kita kan selain kita punya kedutaan di luar negeri, negara-negara asing juga punya kedutaan di Indonesia. Ya, bahkan juga mereka punya konsulat jenderal. Ya, contohnya kami pernah mengundang konjen Amerika ya untuk datang ke Jambi. Ya, kita buatkan event, seminar, yaitu sebagai salah satu strategi diplomasi atau negosiasi kita untuk supaya bisa terjalin hubungan dengan pihak Amerika Serikat yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman juga bisa lakukan hal tersebut juga ya, atau ikut event-event yang diadakan oleh mereka.
Kemudian bekerja sama dengan diaspora Indonesia di luar negeri, ya. Tentu kita punya rekan, saudara, teman, kolega, atau siapapun yang ada di luar negeri, ini menjadi peluang sebetulnya untuk saling bekerja sama, ya. Di angkatan ini kemarin sudah kita cek ada 4 orang yang bekerja di luar negeri. Nah, mudah-mudahan bisa saling terkoneksi dan bekerja sama, ya. Diaspora kita di luar negeri itu fokus mencari market, kita fokus menyiapkan barang di Indonesia. Nah, ini kalau bisa terjalin sangat bagus sekali ya, teman-teman. Berikutnya adalah bergabung dengan berbagai komunitas bisnis baik di dalam negeri maupun internasional. Ya, teman-teman percaya atau tidak percaya, ya, poin yang terakhir ini adalah poin yang sangat penting dalam strategi kita mempromosikan produk kita melalui traditional marketing ini. Kenapa? Karena biasanya kalau kita tergabung dalam satu komunitas, ya kita sangat dengan mudah mendapatkan relasi supplier, kita sangat dengan mudah mendapatkan relasi partner untuk investor misalnya. Dan bahkan beberapa di antaranya juga merekomendasikan buyer-buyer yang mencari produk-produk tertentu ya. Sehingga teman-teman sangat-sangat kita anjurkan untuk bergabung ke dalam organisasi ya, supaya di sana mendapatkan benefit-benefit yang mungkin teman-teman sangat butuhkan gitu ya, terutama informasi-informasi buyer. Nah, begitu kita misalnya dikenal sebagai supplier jahe gitu ya. Nah, pasti kalau ada buyer jahe ya kita akan yang pertama dicari ya, seperti itu. Nah, berikutnya Trade Expo Indonesia. Nah, ini event yang sangat ditunggu-tunggu oleh para eksportir setiap tahunnya karena kita punya event namanya Trade Expo Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Tahun ini akan diselenggarakan beberapa hari lagi, yaitu tanggal 9 sampai 12 Oktober ya, hybrid juga kalau nggak salah ya, dilanjutkan dengan online sampai bulan Desember. Dan sebelum Trade Expo ini kalau nggak salah start tanggal 6 juga sudah ada event ya, Inacraft ya. Inacraft ini juga untuk event ekspor produk-produk yang berkaitan dengan produk craft ya atau kerajinan tangan. Nah, teman-teman, saya sangat merekomendasikan untuk bisa hadir di Trade Expo ataupun di Inacraft. Ya, biasanya ada 3 event yang berdekatan, diawali dari Inacraft, dilanjutkan ke Trade Expo, dan nanti ada event International Syariah Economic and Finance ya. Jadi pameran produk-produk halal lah kira-kira gitu. Nah, saya nggak tahu tahun ini apakah ada atau tidak, tapi kalau tahun lalu 3 event tersebut berdekatan ya, sehingga buyer datang ke Indonesia itu bisa mungkin durasinya agak lama, mereka bisa hadir di Inacraft, kemudian nanti di di Trade Expo dan juga nanti di produk-produk halal ya, seperti itu. Nah, teman-teman kami sarankan untuk juga bisa hadir, apalagi yang ada di wilayah Jabodetabek ya. Nanti kita bisa kami merencanakan untuk buat gathering juga ya, seperti yang kita adakan di Jogja kemarin. Nanti kita ketemu di ya sekitar-sekitar ASBSD lah ya, untuk bisa sharing-sharing secara langsung ya, teman-teman juga yang hadir sebagai exhibitor nanti bisa kita berikan guidance-guidance supaya promosinya bisa efektif di event TEI ini. Trade Expo Indonesia ini diadakan 1 tahun sekali oleh Kementerian Perdagangan, dihadiri oleh ratusan sampai ribuan buyer dari berbagai negara. Ada kegiatan business matching-nya ya. Business matching ini ya teman-teman misalnya ada buyer yang mencari produk kopi, ya teman-teman tentu booth-booth yang menjual kopi nanti akan di business matching-kan, atau better teman-teman sudah buat janji sebelum Trade Expo ya, misalnya teman-teman sampaikan kepada buyernya kalau bisa kamu hadir di Trade Expo, nanti kita di sana ada business matching, kita bisa ketemu gitu ya, misalnya seperti itu. Berikutnya ada juga business counseling. Business counseling ini kita datang ke perwadak kita tadi ya, ke atas perdagangan ataupun ke ITPC karena mereka juga nanti hadir ya di event TEI tersebut. Nah, kita bisa konsultasi ya, misalnya teman-teman punya produk herbal atau produk apapun,
teman-teman tanyakan misalnya ke ITPC Chennai di India ya. Kira-kira produk saya match nggak dengan apa namanya dengan Chennai misalnya begitu. Kemudian kalau offline-nya diadakan 5 hari ya, online-nya sampai Desember. Kemudian dapat diikuti oleh berbagai produk atau komoditi ekspor ya. Untuk informasi lebih lanjut tadi juga saya lihat udah di-share di grup. Teman-teman kalau mau hadir silakan register sebagai partisipan atau visitor ya. Nah, insya Allah tahun ini kita kembali hadir. Meskipun kita tidak buka stand ya teman-teman karena memang hanya bisa hadir sebentar ya. Mungkin kita maksimal 2 hari karena kita juga ada event lain ya. Nah, sehingga kita mungkin hadir sebagai visitor dan juga kita sebagai advisor dari beberapa mitra dan member yang buka stand di event Trade Expo ini. Jadi nanti kita akan arrange ya untuk pertemuan gathering dengan teman-teman di event TEI. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari siapa nih? MIP ya. Izin tanya Mas, apa bisa menghubungi diaspora luar negeri untuk minta data buyer atau produk sering diekspor dari Indonesia ke negara tersebut? Ya, tentu saja bisa ya teman-teman ya, apalagi teman-teman punya jaringan diaspora yang mungkin teman atau saudara bisa di kontak ditanyakan. Nah, ini tadi terkait dengan misi dagang ya. Kalau misi dagang ini ya ini saya contohkan aja tahun 2019 lalu ya. Hampir setiap bulan pemerintah Indonesia keliling ke berbagai negara ya untuk melakukan misi dagang. Nah, misi dagang ini biasanya temanya atau targetnya setiap negara berbeda-beda ya. Misalnya bulan Januari ke Amerika. Nah, ini biasanya misi dagangnya ke Amerika menyesuaikan target market di Amerika. Kalau nggak salah misi dagang tahun 2022 yang lalu itu membawa tema fashion ya ke Amerika. Sehingga yang dikurasi adalah para produsen atau eksportir produk fashion ya. Berikutnya ke India ya, mungkin di India targetnya adalah produk-produk rempah-rempah. Kemudian ke Korea ya itu bisa jadi targetnya adalah produk-produk kopi ya, dan berikutnya sampai terakhir bulan November ke Ceko ya. Ceko ini di apa namanya di Eropa ya teman-teman, seperti itu. Nah, makanya teman-teman yang sebagai produsen ya rajin-rajin untuk berjejaring dengan para stakeholder, terutama dinas-dinas yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa terseleksi atau bisa terkurasi untuk ikut pameran di luar negeri dan juga misi dagang? Ya tentu ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama adalah punya legalitas usaha yang berbadan hukum. Ya, makanya teman-teman kenapa kami rekomendasikan untuk punya legalitas ya dari awal supaya teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Berikutnya adalah produk yang bermutu dan siap ekspor. Produk yang bermutu dan siap ekspor ini ya teman-teman yang produsen tentu saja sangat memenuhi apa namanya kriteria. Tapi teman-teman trader juga jangan khawatir karena teman-teman bisa bekerja sama dengan para supplier yang memang bisa di apa produknya teman-teman ikutkan kurasi atau seleksi nantinya. Berikutnya adalah peserta pernah mengikuti kegiatan pembinaan ekspor. Nah, salah satunya adalah teman-teman yang sedang ikuti saat ini ya, karena kami nanti akan memberikan sertifikat ya sebagai tanda bukti bahwa teman-teman pernah mengikuti kegiatan pelatihan pembinaan ekspor ya. Bahkan nanti juga ada sertifikat kompetensinya. Makanya nanti pada saat kita share link untuk pengisian sertifikatnya teman-teman isi ya supaya dapat ya. Karena banyak sekali ya member-member yang tidak aware ya, kita sudah kasih fasilitas, sertifikat yang mungkin manfaatnya banyak sekali, tapi tidak diambil atau tidak diisi. Berikutnya adalah peserta pernah mengikuti pameran dagang atau trade expo, ya ini sifatnya opsional. Kemudian peserta bersedia mengikuti seleksi tentu saja ya.
Peserta merupakan calon peserta baru atau pernah mengikuti pameran. Nah, sehingga ini opsional ya tadi, kalau sudah pernah mengikuti bisa poin plus juga, kalau yang baru dan produknya bagus juga bisa diikutkan juga ya. Nah, pada saat, pameran nanti teman-teman tentu menyiapkan katalog atau foto produk, profil usaha, dan juga legalitas usahanya. Nah, dalam, melakukan promosi secara tradisional ya teman-teman atau mengikuti pameran, teman-teman harus menyiapkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah harus punya kartu nama ya. Besok meskipun teman-teman di Trade Expo Indonesia tidak hadir sebagai exhibitor atau yang membuka stand ya, teman-teman tetap hadir sebagai visitor kalau bisa punya kartu nama ya, supaya bisa bertukar dengan para buyer yang hadir atau bisa di-share ke apa namanya, para produsen ya, supplier dan mitra-mitra lain yang relevan. Berikutnya adalah brosur ya, teman-teman harus, buat juga kalau bisa ada brosurnya biar mudah dibagikan ya, terutama yang sebagai exhibitor. Kemudian kalau exhibitor juga harus membuat buku tamu yang isinya bukan hanya nama dan tanda tangan ya, tapi kalau bisa ada kolom nomor kontak dan juga email. Berikutnya adalah company profile dan katalog produk. Kemudian standing banner tentu saja penting ya, atau kalau, nggak pakai standing banner ya teman-teman siapkan saja, booth yang menarik ya supaya, buyer itu tertarik untuk hadir di booth-nya teman-teman ya. Kemudian sampel produk tentu saja ya kita harus, display semenarik mungkin. Kemudian dokumen-dokumen yang sekiranya dibutuhkan seperti letter of intent dan juga sales contract ya. Dan teman-teman sebisa mungkin menyiapkan booth-nya yang bagus ya. Ini, tahun lalu kita bekerja sama dengan Rumah BUMN dan PLN ya, membuka, booth yang sangat, besar ya dan juga didesain sedemikian rupa. Nah, berikutnya adalah, digital marketing ya. Tadi kita sudah berikan contoh ya bagaimana kita melakukan yang namanya traditional marketing. Nah, digital marketing ini juga nggak kalah penting ya, bahkan menurut saya jauh lebih efektif kalau teman-teman, bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, ini ada data yang teman-teman bisa jadikan patokan ya. Tadi kalau kita, cek data yang di awal jumlah penduduk dunia itu kan hampir 8 miliar ya. Nah, 63% di antaranya atau sekitar 5 miliar itu menggunakan internet secara aktif ya. Bahkan setiap tahun terus bertumbuh ya, kisaran 4,1% atau 196 juta pengguna baru ya. Dan rata-rata pengguna internet yang jumlahnya 5 miliar tadi, itu menghabiskan waktu sekitar 7 jam ya setiap harinya menggunakan internet, bahkan mungkin bisa lebih ya. Dan kemudian 92,4% itu menggunakan handphone. Nah, maka dari itu sebetulnya ya tidak ada alasan teman-teman meskipun hanya bermodalkan handphone untuk, tidak bisa mengakses pasar dunia ya, karena faktanya adalah 92,4% orang menggunakan internet itu lewat handphone ya. Sehingga di sini, teman-teman ya bisa memanfaatkan, platform-platform seperti sosial media ya, terutama Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok ya, kemudian ada marketplace tentu saja. Nah, nanti kita bedah satu persatu ya teman. Kemudian Google platform seperti YouTube dan blog ya. Nah, YouTube ini jangan salah teman-teman ya, ada beberapa partner kita atau mitra kita, UMKM yang, eee, mendapatkan bayar dari YouTube ya, karena mereka konsisten share, produk mereka di YouTube, seperti itu. Berikutnya adalah, teman-teman juga bisa memanfaatkan namanya market intelligence ya. Kita punya trade map tadi yang kita contohkan, kemudian ada INA Export dan Export Genius. Nah, INA Export ini punya Kementerian Perdagangan. Teman-teman nanti bisa praktekkan langsung ya di apa namanya? Kita sudah buatkan e-course-nya. Teman-teman nanti tinggal buka saja, di sana ada tutorial untuk
membuat akun Ina Ekspor dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas di dalamnya. Berikutnya adalah kalau teman-teman punya website, nanti SEO-nya dioptimasi ya sehingga nanti bisa kemudian websitenya terindeks atau terbaca oleh target pasar sesuai dengan negara tujuan ya. Berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan business matching ya secara online, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang pertama sosial media yang harus dimanfaatkan adalah Instagram. Instagram ini super duper efektif ya. Teman-teman kita bisa contohkan kita punya mitra ya UMKM di Provinsi Jambi sudah ekspor tanaman hias ke lebih dari 25 negara ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mereka konsisten melakukan posting, kemudian bio-nya juga sangat lengkap ya, mereka di sini sampaikan bisa melakukan shipping ke seluruh dunia atau worldwide shipping gitu ya. Kemudian juga tentu saja menggunakan bahasa Inggris ya konten-kontennya, kemudian upload konten yang menarik juga, menggunakan hashtag yang relevan ya, kemudian teman-teman di sini nanti optimasi dengan sering buat story, kemudian di-highlight ya, dan juga nanti teman-teman bisa share ya akun profile Instagram-nya ke berbagai jaringan-jaringan internasional lah gitu, ke grup-grup ataupun ke mungkin teman-teman punya organisasi ya atau teman yang bisa membantu untuk nge-share. Nah, berikutnya adalah Facebook ya. Nah, Facebook ini mungkin generasi-generasi muda sudah tidak gunakan ya, tapi faktanya adalah sosial media paling banyak pengguna adalah Facebook sampai hari ini. Ya, dan Facebook ini juga punya fitur namanya jual beli ya. Jual beli itu tidak hanya domestik atau dalam negeri tapi juga bisa internasional. Caranya adalah teman-teman dengan memanfaatkan fitur atau bergabung ke grup-grup jual beli internasional, teman-teman bisa ketik di pencarian ya, misalnya buyers and sellers green coffee bean gitu ya, itu nanti banyak sekali grup-grup ya, pilih yang tentu membersnya banyak, mungkin di atas 10.000 member, teman-teman bergabung di sana nanti bisa terkoneksi dengan berbagai macam orang yang mungkin punya kebutuhan yang sama, apakah sebagai supplier ataupun sebagai buyer ya, untuk produk kopi misalnya, seperti itu. Nah, berikutnya LinkedIn ya. Tadi saya sampaikan misalnya ada pertanyaan Bang Roy tadi terkait dengan kok susah banget ya menjalin relasi dengan supplier gitu. Nah, teman-teman harus ya cek dan recheck dulu ya, apakah teman-teman itu worth it atau tidak ya untuk si suppliernya bekerja sama dengan teman-teman. Maka dari itu saran saya, teman-teman bangun personal branding yang bagus terutama di akun LinkedIn. LinkedIn ini tidak familiar mungkin di beberapa kalangan, tapi faktanya LinkedIn ini adalah the most trusted social media ya atau sosial media yang paling terpercaya sehingga kalau teman-teman punya akun LinkedIn ya begitu nama teman-teman diketik di Google pasti yang pertama muncul ada LinkedIn-nya. Ya, teman-teman bisa cek juga ya, contohnya punya saya ya, teman-teman bisa buat akun LinkedIn-nya nanti kemudian sampaikan bahwa teman-teman adalah seorang entrepreneur atau eksportir ya, dijelaskan produknya apa saja ya secara detail sehingga ketika buyer itu mencari tahu ya siapa di balik perusahaan ya, misalnya teman-teman sampaikan penawarannya menggunakan nama perusahaan teman-teman, pasti si buyer akan cari tahu siapa man behind the gun-nya ya, siapa orang di balik perusahaan tersebut. Nah, teman-teman bisa dengan cara membangun personal branding di LinkedIn. Nah, selain untuk membangun personal branding, LinkedIn ini juga ada fitur jual belinya seperti di Facebook ya, sehingga teman-teman juga bisa bergabung ke grup jual beli di LinkedIn ya. Tentu ini lebih terkurasi, lebih profesional ya, dan biasanya kalau memang relevan mereka akan
sangat cepat untuk merespon ya, karena LinkedIn ini biasanya para profesional yang menggunakan seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman bingung cara membuat akun LinkedIn ya, lihat aja tutorial yang ada di Facebook ya, di YouTube. Nah, ini contoh grup-grupnya ya. Nah, teman-teman di sini misalnya saya bergabung di grup spices, herbs, tea, coffee ya, essential oil ya, kemudian ini jual beli atau eksportir dan importir daripada rempah-rempah dan buah-buahan ya. Kemudian sayur-sayuran. Nah, ini kita bergabung, nanti kita bisa cari tahu profil-profil yang relevan ya. Misalnya di sini saya cari tahu ada salah satu profil yang sekiranya relevan dengan produk saya add pertemanan, kemudian saya kontak ya. Tentu kalau bisa jangan langsung menawarkan produk, kita kenalan aja terlebih dahulu. Kalau direspon baru nanti kita tawarkan ya. Jadi jangan langsung digempur dengan marketing, teman-teman. Jadi kenalan terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah mengoptimasi websitenya teman-teman ya menggunakan search engine optimization atau SEO ya. Supaya apa? Supaya websitenya teman-teman lebih bisa terindeks ke berbagai negara di dunia ya. Berikutnya adalah marketplace ya atau e-commerce internasional yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah Tradekey.com ya. Tradekey ini sebenarnya marketplace berbayar ya. Hanya saja teman-teman bisa gunakan fitur free membership-nya ya di awal. Kemudian nanti kalau sudah habis masanya ya teman-teman opsional lah bisa melanjutkan dengan cara berbayar atau tidak ya. Tapi saya pernah trial ya menggunakan free membership, itu saya juga sudah dapat inquiry banyak sekali ya dari Tradekey ini. Jadi teman-teman juga bisa manfaatkan. Berikutnya adalah Export Hub ya. Export Hub ini juga sama seperti Tradekey tadi ya. Ini paid membership ya atau berbayar, tapi juga ada fitur free membership-nya. Berikutnya adalah Etsy.com. Nah, Etsy inilah yang kemarin saya sampaikan di awal. Kalau teman-teman produknya adalah kerajinan tangan, produk-produk unik ya, produk-produk seni ya, teman-teman bisa jual di Etsy.com ini dengan harga yang premium ya, karena ini memang marketplace premium untuk para buyer-buyer yang mencari produk-produk unik, khas ya, terkait dengan benda-benda seni ya seperti kerajinan tangan ya, produk-produk batu-batuan ya dan berbagai macam furniture, home decor ya. Ini adalah tempat yang sangat bagus sekali untuk promosi. Ya, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk promosikan produk di Etsy.com ini. Berikutnya adalah Amazon ya, tadi juga sudah ditanyakan apakah menjadi salah satu opsi yang bagus juga untuk promosi, ya tentu saja iya ya, teman-teman bisa promosi di Amazon. Kemudian di Alibaba ya, be careful dengan harga, tapi kalau teman-teman mau promosikan produk di sini juga dengan informasi yang lengkap, detail dan harga yang fair juga nggak ada masalah ya. Berikutnya adalah eBay ya, eBay ini juga mirip Amazon teman-teman ya. Kemudian tadi ya Walmart saya sudah jelaskan, ini bisa untuk mengecek harga di negara tujuan juga, dan juga teman-teman bisa jadikan benchmark ya. Kemudian Shopify, kalau teman-teman pengen buat website internasional dengan cepat ya, bisa manfaatkan Shopify ini. Tapi memang tantangannya adalah biaya berlangganannya cukup mahal. Nah, untuk market intelligence ada beberapa yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama trade map, tadi kita sudah contohkan ya bagaimana caranya memanfaatkan trade map. Kemudian ini juga bisa dijadikan strategi. Teman-teman tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia itu pasti ada namanya asosiasi, himpunan ya, para pengusaha yang mana produk-produknya biasanya sama ya. Contohnya di Eropa itu ada
Federasi Industri Kopi di Eropa. Ya, teman-teman bisa cek di websitenya namanya ecfcoffee.org. Nah, di sini ada daftar perusahaan-perusahaan industri kopi di Eropa. Nah, ini teman-teman tentu bisa cari tahu perusahaannya, buka websitenya, dan pasti di sana ada alamat email dan juga nomor kontaknya. Nah, itu bisa sebagai salah satu strategi untuk mencari buyer ya, lewat asosiasi ataupun himpunan ya para pengusaha di luar negeri seperti itu. Kemudian untuk daftar-daftar perusahaan di luar negeri seperti di Inggris misalnya kita bisa cek website namanya europage.co.uk. Ini ada beberapa daftar perusahaan di Inggris dan Eropa ya, teman-teman bisa cek. Kemudian berikutnya ada Go Forward for Business. Ini biasanya isinya para trader ya, buyer-buyernya juga trader-trader di sini. Nah, teman-teman bisa akses Go Forward ini kalau mau mendapatkan banyak data buyer ya tentu harus berlangganan ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah kita collect datanya dan teman-teman nanti bisa manfaatkan, kita kasih ke teman-teman for free lah gitu. Berikutnya ada seperti apa namanya, ini ada Yellow Page ini daftar perusahaan yang ada di Singapura ya, teman-teman bisa cek perusahaan-perusahaan apa saja yang terdaftar di Singapura. Nah, itu tentu bisa dicari tahu websitenya ya, kemudian industrinya bergerak di bidang apa ya. Nah, global buyers ini seperti Go Forward tadi ya, tentu ini premium juga berbayar, bisa jadi opsi juga. Nah, tapi teman-teman yang harus dimanfaatkan adalah inaexport.id. Ini marketplace milik Kementerian Perdagangan ya. Teman-teman nanti bisa daftarkan akun di sini untuk terdaftar sebagai supplier yang bisa diakses oleh buyer-buyer dari berbagai negara di dunia. Dan juga bisa memanfaatkan banyak sekali fitur-fiturnya. Kita sudah buatkan e-course-nya, teman-teman nanti tonton e-course tentang INA Export ya, teman-teman bisa download market intelligence ya, laporan bisnis intelligence ya. Nah, di sini sangat penting sekali ya. Berikutnya adalah business matching ya. Business matching ini biasanya informasinya dari perwakilan perdagangan kita. Nah, teman-teman bisa dapatkan informasinya dari sosial media mereka ya, ITPC atas perdagangan. Kalau teman-teman mau mudah carinya, nanti cek ke Instagramnya Belantika Academy. Di sana di bagian yang mengikuti ya, karena kita ikutin seluruh ITPC dan ADAC dari berbagai negara di dunia. Ya, sehingga teman-teman follow, kemudian nanti kalau ada informasi business matching bisa daftar ya sebagai peserta. Begitu. Nah, dalam business matching nanti kalau teman-teman terkendala bahasa, kita bisa bantu ya untuk sebagai translator atau sebagai mediator lah begitu. Nah, untuk materi yang lebih detail nanti terkait dengan digital marketingnya dan juga mungkin akan praktek itu akan disampaikan oleh mentor berikutnya yaitu Bang Sohendi ya. Nah, di sini kita buka untuk sesi Q&A dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Gitu. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan tadi. Oke, Pak Niko Bangun, Mas Denny izin add LinkedIn-nya nanti ya. Siap ya, silakan teman-teman terkoneksi dengan saya lewat LinkedIn, lewat Instagram ya, boleh banget ya. Kita saling support lah di sosial media. Biasanya saya juga sangat fast respon ya teman-teman kalau di sosial media. Karena apa? Karena saya bisa langsung tahu, oh ini yang hubungin Pak siapa namanya, Pak Rudi misalnya, atau Mbak Safira, atau Pak Niko ya, dan seterusnya. Karena saya juga bisa lihat misalnya teman-teman apakah sudah membangun personal branding dengan baik, apakah sudah membuat apa namanya akun perusahaan gitu ya, saya bisa bantu cekkan juga nanti gitu. Mas nanti di TEI kan kami sebagai visitor aja, mungkin nggak sih ada kiat untuk menggait buyer meskipun nggak jadi exhibitor? Ya tadi seperti saya sampaikan Mbak Safira siapkan kartu nama, kalau bisa juga ada brosur ya, nanti bisa ikut
apa namanya, kalau ketemu buyers ya bisa kenalan dan kemudian saling tukar kartu nama seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Silakan. Kira-kira perlu bawa sampel juga nggak Mas? Atau cukup browser dan kompro? Kalau memungkinkan bawa sampel bagus banget gitu. Ya tapi mungkin teman-teman nggak boleh dibawa masuk ya. Mungkin di luar area TEI kalau bawa sampel bisa ya. Tapi kalau masuk biasanya nggak boleh. Seperti itu karena memang eksklusif untuk para exhibitor. Seperti itu. Saran saya sih nggak perlu bawa sampel ya teman-teman, bawa kartu nama aja sama brosur seperti itu. Kalau dibawa masuk ke areanya nggak bisa teman-teman ke dalam ininya. Tapi kalau di luar-luarnya aja mungkin masih bisa seperti itu. Oke teman-teman, ada yang mau tanya secara langsung? Mas ini terkait TI, apakah hybrid juga, apakah live di IG? Tidak ya, yang disebut hybrid itu adalah proses business matching ya. Kemudian juga apa namanya, ada webinar-webinar biasanya ya. Jadi ada rangkaian eventnya lah. Teman-teman nanti Mbak Putri boleh cek di websitenya TEI ya, seperti itu. Nah ini Brebes kan nggak terlalu jauh nih Mbak dari Jakarta. Boleh tuh Mbak Putri hadir juga nanti di TEI. Ya karena ini 1 tahun sekali teman-teman ya, event yang langka, teman-teman bisa manfaatkan daripada teman-teman mungkin berkesempatan ke luar negeri secara langsung ya. Nah sebaiknya hadir di TEI. Mas Denny, personal branding itu tentang personal kita atau branding dari perusahaan? Saran saya dua-duanya ya. Tapi memang yang lebih penting sejauh ini menurut pengalaman kami adalah apa namanya, personal brandingnya Mas Dimasnya ya. Jadi kalau Mas Dimas sebagai seorang entrepreneur ya boleh karena orang itu pada akhirnya kan sebetulnya bisnis itu melihat siapa orangnya ya, siapa orangnya, sehingga teman-teman harus menampilkan ya branding yang trusted ya atau yang terpercaya gitu. Mas Aditya, insya Allah hadir Mas. Waduh, insya Allah kita ketemu nanti Mas Adit kalau hadir ya. Itu strategi pameran besar terkait ekspor, apa ada lagi Mas? Ya tadi yang saya sebutkan ya, namanya INA Ekspor, kemudian apa tadi ya, halal, pokoknya tentang halal produk lah, itu Islamic Finance and Economic Fair atau apa gitu, saya lupa namanya. Gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Kita materinya jangan terlalu ngegas kalau malam ya teman-teman. Khawatirnya teman-teman tidak apa namanya, optimal juga ya. Kita pelan-pelan aja nggak ada masalah. Yang penting teman-teman nanti bisa efektif dalam apa namanya, menyerap materinya. Waktu terbaik buat share jualan di market digital bisa di jam berapa Mas Denny, berhubung kita beda waktu. Nah kalau digital ini nggak ada border ya. Digital ini borderless Mbak Yuni ya. Jadi kita anytime. Karena kita posting malam, mungkin orang di luar negeri masih siang gitu ya. Kita posting siang, mungkin orang di luar negeri malam lagi scroll-scroll ya. Jadi kalau digital marketing ini tidak ada prime time-nya ya kalau untuk ekspor impor. Jadi memang anytime ya. Kalau di dalam negeri mungkin ya kita ada prime time-nya ya, posting Instagram jam
makan siang misalnya, karena orang lagi pada istirahat, mungkin ada waktu untuk scroll-scroll sosial media. Tapi kalau untuk ini nggak ada prime time-nya, anytime ya, teman-teman kapan sempat langsung gas ya, seperti itu. Baik, cukup, terima kasih Mas. Ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lain ya? Kalau tidak ada kita cukupkan, nanti kita lanjutkan diskusi di grup ya, nggak ada masalah. Ya, saya lihat grupnya juga aktif banget ya. Teman-teman, kita harapkan bisa tetap aktif ya di grup, bisa konsultasi baik dengan saya, dengan Miss Sarah atau mentor lainnya. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nanti jadwalnya akan di-share sama Miss Sarah ya. Jangan khawatir teman-teman, stay connected ya. Kita terbuka untuk berkoneksi dengan teman-teman di sosial media ataupun via WA ya. Anytime lah teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya, karena kita masih akan dengan saya aja masih ada beberapa sesi teman-teman ya. Nanti ada materi tentang pengiriman ekspor, dokumen ekspor ya. Jadi jangan khawatir. Nanti kita cari waktu yang terbaik. Oke, sehat-sehat Mas Denny, Miss Ara, dan yang lainnya. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih semuanya. Oke, izin saya akhiri ya teman-teman. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mas Dan. Sama-sama, terima kasih semua.